Namun di saat mereka masih membicarakan tentang rencana Patih Anggajaya, muncullah Pangeran Citraganda di pondokan mereka. "Kamu datang di saat yang tepat," berkata Putri Sang kepada Pangeran Citraganda yang baru datang itu. "Entah mengapa, aku rindu bertemu kalian," berkata Pangeran Citraganda langsung duduk ngeriung bersama di atas balai-balai. Maka Putri Sang menyampaikan apa yang baru saja didengar dari Gajah Mada kepada Pangeran Citraganda. "Senapati Suradilaga bulan lalu telah diangkat menjadi seorang adipati di Singaparna karena jasa-jasanya. Sungguh jahat Patih Anggajaya yang telah memutarbalikkan kebaikan ayahanda," berkata Pangeran Citraganda setelah mendengar penuturan Putri Sang. "Baginda Raja Suci harus segera mengetahui rencana jahat itu," berkata Putri Sang. "Malam ini juga aku akan menyampaikan kepada ayahanda," berkata Pangeran Citraganda. "Bagus. Besok kita berangkat bersama ke Padepokan Prabu Guru Dharma Siksa untuk melaporkan berita ini," berkata Putri Sang. "Kalau begitu, aku akan kembali ke istana bertemu dengan ayahanda. Besok kita bertemu di gerbang batas kota untuk berangkat bersama ke lereng Gunung Galunggung menemui Eyang Prabu," berkata Pangeran Citraganda. Maka terlihat Pangeran Citraganda sudah berdiri untuk kembali ke istana, namun masih sempat memberi sebuah pesan kepada Gajah Mada. "Kapan kamu bebas tugas?" bertanya Pangeran Citraganda kepada Gajah Mada sambil tersenyum. "Besok lusa," berkata Gajah Mada tanpa tahu kemana arah pertanyaan Pangeran Citraganda itu. "Besok lusa jangan kemana-mana. Ada seorang putri istana yang ingin diantar oleh seorang prajurit pengawal," berkata Pangeran Citraganda masih dengan senyumnya. Mendengar perkataan itu, terlihat Gajah Mada ikut tersenyum. Terbayang seorang gadis manis yang manja tapi sangat menyenangkan hati. Siapa gadis itu kalau bukan dia Rawulan? Demikianlah Pangeran Citraganda telah keluar dari pondokan untuk kembali ke istana. Berselang tidak lama kemudian, Gajah Mada mohon pamit untuk kembali ke tempat kediaman Patih Anggajaya. Di keremangan malam, terlihat Gajah Mada tengah menyusuri jalan kota Raja Kawali menuju tempat kediaman Patih Anggajaya. "Kukira kamu tidak akan datang kembali," berkata kawan Gajah Mada di gardu penjagaan. "Apakah tidak ada kejadian apapun selama aku tidak ada?" berkata Gajah Mada kepada kawannya itu. "Untungnya tidak ada kejadian apapun selama kamu belum datang," berkata kawan Gajah Mada. Dan pagi di udara masih terlihat berkabut kuat di atas kota Raja Kawali. Terlihat 4 ekor kuda telah keluar dari gerbang batas kota sebelah barat. Keempat penunggang kuda itu nampaknya tidak memacu kudanya dengan cepat. Meski begitu, langkah kuda-kuda telah membuat debu mengepul di belakang mereka, dan angin pagi yang dingin terlihat menyapu wajah dan rambut mereka. Keempat penunggang kuda itu ternyata adalah Putri Sang, Pangeran Jayanegara, Pangeran Citraganda, dan Bango Samparan yang tengah berjalan menuju Gunung Galunggung menemui Prabu Guru Dharma Siksa. Tidak ada kejadian apapun selama di perjalanan mereka. Jarak antara Gunung Galunggung dan kota Raja Kawali memang tidak begitu jauh. Ketika matahari terlihat mulai meredup menjelang senja, mereka telah berada di sebuah lereng Gunung Galunggung. "Kami di sini selalu menunggu kabar dari kalian," berkata Prabu Guru Dharma Siksa menyambut kedatangan mereka. Maka Putri Sang telah memperkenalkan Bango Samparan kepada semua yang hadir di atas pendopo padepokan Prabu Guru Dharma Siksa, di mana saat itu juga hadir Jaya Katuang dan Pendeta Gunakara. Setelah bersih-bersih diri di pakiwan dan beristirahat dengan cukup, akhirnya Putri Sang telah bercerita cukup rinci sebuah perkembangan yang ada di kota Raja Kawali.
jadi Patih Anggajaya akan menggunakan tangan Adipati Suradilaga untuk membunuh Raja Raga Suci, berkata Prabu Gurudarma Siksa setelah mendengar semua cerita dari Putu Risang. Masa pemburuan direncanakan pada purnama bulan depan, berkata Pangeran Citraganda menambahkan. Kita buat sebuah jebakan di mana Patih Anggajaya akan termakan oleh senjatanya sendiri, berkata Prabu Gurudarma Siksa membuat sebuah siasat. Cucuna belum dapat memahami apa yang Eyang Prabu maksudkan, bertanya Pangeran Citraganda yang belum mengerti arah pembicaraan Prabu Gurudarma Siksa. Terlihat Prabu Gurudarma Siksa tidak langsung menjawab pertanyaan Pangeran Citraganda, hanya sedikit tersenyum mendengar pertanyaan dari cucunya itu. Kita harus dapat membuka mata hati Adipati Suradilaga. Dengan cara itu, kita sudah dapat menjadikannya kawan sekutu yang baik, berkata Prabu Gurudarma Siksa sambil memandang ke arah semua yang hadir di pendopo padepokannya. Sekarang Cucunda baru paham, berkata Pangeran Citraganda sambil mangut-mangut tanda sudah memahami apa yang ada dalam pikiran kakeknya itu. Sekarang, siapa yang dapat mendatangi Adipati Suradilaga itu? Bertanya Pangeran Jayanegara. Mendengar pertanyaan Pangeran Jayanegara itu, terlihat semua mata telah mengarahkan pandangannya ke arah Pangeran Citraganda. Semua orang di atas pendopo padepokan itu nampaknya telah berharap banyak kepada Pangeran Citraganda, karena dialah yang mungkin dapat membuka mata hati Adipati Suradilaga, terutama tentang lamaran palsu antara Pangeran Citraganda dengan seorang putri seorang Temenggung yang sengaja disebarkan oleh Patih Anggajaya. Kamulah yang akan dapat mendekati Adipati Suradilaga, berkata Prabu Gurudarma Siksa kepada Pangeran Citraganda. Cucunda akan segera berangkat besok ke Singaparna menemui Adipati Suradilaga, berkata Pangeran Citraganda menyanggupinya. Patih Anggajaya telah banyak mempengaruhi beberapa kesatuan prajurit di kota Raja Kawali. Akan banyak korban sesama kita sendiri bila kita beradu tangan menghadapinya langsung, berkata Prabu Gurudarma Siksa mencoba melemparkan sebuah pandangannya. Kita buat sebuah pemberontakan palsu yang dapat mengalihkan sebagian prajurit agar tidak terpusat kepada kepentingan Patih Anggajaya di hutan pemburuan itu di hutan Sindur, berkata Jayakatwang memberikan sebuah pendapat. Sebuah pendapat yang cemerlang. Kita alihkan sebagian prajurit itu ke sebuah pemberontakan palsu. Mudah-mudahan Adipati Suradilaga dapat memainkan peran ganda itu, berkata Prabu Gurudarma Siksa menyetujui usulan Jayakatwang. Kita akan berangkat menuju Patih Anggajaya seperti hewan pemburuan yang terkejut, berkata Pangeran Citraganda memahami jalan pikiran kakeknya itu. Apa pendapat ayahandamu manakala kamu ceritakan tentang rencana busuk Patih Anggajaya? Bertanya Prabu Gurudarma Siksa kepada Pangeran Citraganda. Pada awalnya, ayahanda tidak percaya, tapi setelah Cucunda jelaskan bahwa Eyang Prabu telah mengamati sejak jauh-jauh hari, maka ayahanda menunggu semua keputusan dan rencana kepada Eyang Prabu, berkata Pangeran Citraganda mengenai sikap ayahandanya itu. Besok kamu akan berangkat ke Singaparna. Semoga tugasmu dapat terlaksana dengan baik. Semua rencana kita masih menunggu bagaimana sikap Adipati Suradilaga setelah kamu kunjungi, berkata Prabu Gurudarma Siksa kepada Pangeran Citraganda. Cucunda mohon doa restu dari Eyang Prabu, berkata Pangeran Citraganda penuh hormat. Ki Lurah Prajoga adalah seorang prajurit yang sangat setia kepada raja. Kita dapat menjadikannya sebagai sekutu yang baik, berkata Putu Risang sambil bercerita tentang sebuah kejadian yang pernah terjadi di atas diri Ki Lurah Prajoga dan pasukannya itu, yang bermula penolakan Ki Lurah Prajoga menjadi tumbal arang. Bagus, semakin banyak sekutu, tugas kita akan semakin ringan, berkata Prabu Darma Siksa. Demikianlah
Malam itu di pendopo Padepokan Guru Dharma Siksa masih berlanjut membicarakan apa yang akan mereka lakukan menghadapi Patih Anggajaya di hutan pemburuan. Dan ketika hari sudah menjelang datang pagi, terlihat mendung begitu pekat menghalangi jarak pandang menyelimuti Padepokan Prabu Guru Dharma Siksa di lereng Gunung Galunggung itu. Semoga Gusti Yang Maha Agung merestui perjalanan kalian. Mendung begitu pekat di awal pagi, pertanda hari ini akan menjadi cerah sepanjang hari, berkata Prabu Guru Dharma Siksa mengantar kepergian Pangeran Citraganda dan kelompok Putu Risang. Sebagaimana sudah diatur sebelumnya bahwa Pangeran Citraganda akan berangkat menuju Singaparna guna menemui Adipati Suradilaga. Sementara itu Putu Risang, Pangeran Jayanegara, dan Bango Samparan akan kembali ke kota Raja Kawali. Dan di sebuah persimpangan jalan terlihat Pangeran Citraganda telah mengambil arah jalan selatan. "Kutunggu kabarmu di kota Raja Kawali," berkata Pangeran Jayanegara kepada Pangeran Citraganda sambil melambaikan tangannya mengambil arah ke utara di persimpangan jalan itu. Sebagai seorang muda yang sering banyak pergi mengembara, Pangeran Citraganda sudah mengetahui arah jalan menuju daerah Singaparna. Dan hari masih belum senja ketika Pangeran Citraganda sudah memasuki daerah Singaparna. Tidak sukar mencari rumah kediaman seorang Adipati Suradilaga di daerah itu. Bukan main terkejutnya Adipati Suradilaga manakala mengetahui bahwa tamu yang datang ke rumahnya adalah Pangeran Citraganda. "Entah angin apa yang telah membawa pangeran datang ke kediaman hamba ini," berkata Adipati Suradilaga yang telah mengenal Pangeran Citraganda. "Hanya angin yang bertiup penuh kerinduan," berkata Pangeran Citraganda sedikit tersenyum, berusaha mengurangi ketegangan di wajah Adipati Suradilaga. "Hamba jadi semakin berdebar. Pastinya ada sebuah kabar yang pangeran bawa dari Istana Kawali," berkata Adipati muda itu masih penuh tanya di kepalanya tentang kedatangan pangeran putra mahkota itu di rumahnya. "Aku memang sengaja datang menemuimu guna meluruskan sebuah masalah," berkata Pangeran Citraganda masih dengan sebuah senyum penuh persahabatan. "Meluruskan sebuah masalah?" "Benar, meluruskan sebuah masalah," berkata kembali Pangeran Citraganda. "Masalah apa?" bertanya Adipati Suradilaga mencoba menerka-nerka di dalam pikirannya. Namun akhirnya Adipati tidak perlu banyak menerka-nerka ketika Pangeran Citraganda langsung memberikan sebuah penjelasan tentang sebuah berita bohong tentang sebuah lamaran putri seorang Temenggung. "Tentang perjodohan itu hanyalah berita kebohongan yang sengaja ingin merusak hubungan dirimu dengan keluarga istana," berkata Pangeran Citraganda meyakinkan Adipati Suradilaga. Pangeran Citraganda melihat raut wajah Adipati Suradilaga sudah sedikit mengendur. "Di mata ayahanda, Baginda Raja, kamu adalah seorang pahlawan Kawali yang setia. Sudah sepatutnya beliau mengangkat dirimu menjadi seorang adipati di Singaparna ini untuk menjaga penuh kesetiaan tanah dan bumi Singaparna, dan bukan mengucilkan dirimu jauh dari kota Raja Kawali," berkata Pangeran Citraganda sambil memperhatikan sikap dan raut muka Adipati Suradilaga yang seperti tengah merenungi sesuatu. "Buang jauh-jauh perasaan, disingkirkan. Sadarlah dirimu tengah diperalat oleh seseorang," berkata kembali Pangeran Citraganda. Tercengang Adipati Suradilaga mendengar kata-kata terakhir Pangeran Citraganda itu.